Halo semua, kembali lagi bersama saya Nino Fernando. Kali ini saya akan memberikan materi tentang text meaning dan tahap-tahap dalam text meaning. Yang pertama adalah definisi text meaning. Text meaning memiliki definisi yaitu menambang data yang berupa teks di mana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen. Dan tujuannya adalah mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen. Jadi text meaning itu berfungsi untuk menambang data yang berupa teks ya. Terus tahapan-tahapan dalam text meaning. Adapun tahapan dalam text meaning itu secara umumnya ada tokenizing, ada filtering, ada stemming, tagging, dan analyzing. Yang pertama adalah tahap tokenizing. Tahap ini merupakan tahap pemotongan string input. Tahap ini merupakan tahap pemotongan string input berdasarkan tiap kata yang menyusunnya. Contohnya adalah seperti yang ada pada gambar di bawah. Ini adalah string inputnya, misalkan manajemen pengetahuan adalah sebuah konsep baru di dunia bisnis. Nah, setelah kita melakukan tokenizing, nah hasilnya akan seperti yang ini pada gambar yang sebelah kanannya. Hasilnya akan seperti ini, manajemen, terus di bawahnya ada pengetahuan adalah sebuah. Jadi ini merupakan tahap tokenizing, yaitu tahap pemotongan string input. Jadi tiap katanya itu dipotong, manajemen dipotong, habis itu di bawahnya pengetahuan dipotong. Itu disusun di dalam tokenizing ini seperti yang ada pada gambar sebelah kanan ini. Hasilnya akan seperti ini. Terus selanjutnya ada filtering. Filtering adalah tahap mengambil kata-kata penting dari hasil token. Nah, dari hasil token yang tadi, yang sebelumnya, nah kita melakukan filter. Di sini kita akan mengambil kata-kata yang pentingnya saja. Nah, contohnya ini adalah bisa menggunakan algoritma stop list atau membuang kata yang kurang penting, atau word list, atau menyimpan kata yang penting saja. Terus contohnya adalah seperti yang ada pada gambar, misalkan manajemen pengetahuan adalah sebuah dan bla 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 bla. Terus kita filter, kita ambil kata-kata yang pentingnya saja. Misalkan ini yang penting apa? Manajemen pengetahuan. Nah, adalahnya ini kita buang. Ini kan kurang penting ya. Nah, kita ambil yang penting aja, adalah kita buang, sebuah itu kita buang. Nah, yang kita ambil adalah manajemen. Hasilnya yang seperti yang gambar sebelah kanan. Yang kita ambil hanya manajemen pengetahuan konsep baru dunia bisnis. Nah, itu yang kita anggap penting yang kita ambil. Terus selanjutnya ada stemming. Nah, tahap ini adalah tahap mencari root kata dari setiap kata hasil filtering. Nah, contohnya adalah learning using text meaning. Ini adalah hasil filter dari kata-kata sebelumnya. Nah, setelah kita melakukan stemming, nah kita akan mendapatkan rootnya. Seperti hasilnya itu akan nampak seperti gambar yang sebelah kanan, hasil dari stemming. Misalkan learning, kita buat ing-nya, kita jadi learn. Atau saya singkatnya ini menjadi mengambil kata dasarnya aja. Learning itu kan kata dasarnya learn. Jadi kita ambil learn-nya aja. Terus using, kita ambil use, kata dasarnya use. Text tetap text, dan meaning, kata dasarnya ada apa? Main. Jadi intinya di stemming ini adalah tahap kita mencari kita hanya mengambil kata-kata dasar dari sebuah kata kerja. Misalnya ini kan kata kerja ya, learning itu. Jadi kita buang ing-nya, kita jadikan stemming, jadinya learn, using, use. Next, tagging. Tagging adalah tahap mencari bentuk awal atau root dari tiap kata lampau atau kata hasil stemming. Contoh dari tahap ini adalah sebagai berikut. Ini yang gambar yang sebelah kiri adalah hasil dari stemmingnya, misalkan was, used, sama dan story. Nah, setelah kita melakukan tagging, nah di tagging ini adalah tadinya adalah tahap mencari bentuk awal. Nah,
bentuk awal dari kata was. Bentuk awal dari kata was itu be. Nah, kita ambil be-nya aja. Kita menggunakan be di hasil thinking-nya ini seperti ini. Was, kita ambil be, used, kita ambil use. Dan story-nya itu saya seperti yang ada pada gambar. Teman-teman bisa memahaminya sendiri. Seperti apa itu tahap tagging. Oke, next. Analyzing. Nah, tahap analyzing merupakan tahap penentuan seberapa jauh keterhubungan antara kata-kata antar dokumen yang ada. Dari beberapa dokumen tadi terus kita melakukan beberapa tahap tadi. Nah, di tahap akhir ini kita melakukan analisa. Apa sih hubungan antara kata-kata yang ada di dokumen ini? Nah, itu adalah tahap analyzing. Oke, berikutnya adalah ilustrasi algoritma text meaning. Nah, seperti di dalam dokumen. Jadi pada gambar ini ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, dokumen 4 dan dokumen 5. Jadi semua dokumen ini jumlahnya ada 5 ini. D-nya sama dengan 5. D ini maksudnya jumlah dari dokumen sebanyak 5. Nah, di D1 ini yang dicari itu kata apa saja ya, kata buku ada 4 kali. Nah, di D2 ada buku terus kosong buku dan seterusnya seperti itu. Nah, terus TF-nya sama dengan 4. TF itu maksudnya banyak kata yang dicari pada sebuah dokumen. Ini adalah dokumen 1, banyak kata yang dicari itu sebanyak 4 kali ya. Buku. TF-nya, jadi TF-nya itu sama dengan 4. Nah, begitu juga selanjutnya di D2, TF-nya itu 3. Karena kita mencari kata buku itu sebanyak 3 kali. Buku. Terus di D3 ini TF-nya itu enggak ada, 0 hasilnya. Terus di D4 TF-nya sama dengan 1, D5 TF-nya sama dengan 0. Terus DF-nya sama dengan 3. Nah, apa itu DF? DF adalah banyak dokumen yang mengandung kata yang sama. Jadi ada 3. 3 itu di mana saja? 3 itu ada di D1, di dokumen 1, dokumen 2 dan dokumen 4. Mereka itu sama-sama di dalam dokumennya itu sama-sama mengandung kata buku. Jadi DF-nya di sini sama dengan 3. Nah, IDF ini sama dengan, untuk mencari IDF rumusnya itu adalah log D per DF sama dengan hasilnya sama dengan 0,2218. Kalau menggunakan angka ini sama dengan IDF-nya sama dengan log dari D-nya berapa? 5. Log dari 5 per 3. 5 per 3 hasilnya ini. Log dari 5 per 3 hasilnya 0,2218. Oke. Next, algoritma TF garing IDF. Formula yang digunakan untuk menghitung bobot atau W masing-masing dokumen terhadap kata kunci adalah WD T sama dengan TFD T kali IDFT, di mana D-nya sama dengan dokumen ke D, T-nya sama dengan kata ke T dari kata kunci. Nah, setelah bobot W masing-masing dokumen diketahui, maka dilakukan proses sorting atau pengurutan, di mana semakin besar nilai W, semakin besar tingkat similaritas dokumen tersebut terhadap kata yang dicari. Demikian pun sebaliknya. Terus kita masuk ke ilustrasi TF atau IDF. Di sini dijelaskan kata kunci disimbolkan dengan KK sama dengan pengetahuan logistik. Dokumen 1 D1 sama dengan manajemen transaksi logistik dan seterusnya. Jadi di sini kita melakukan proses filtering, dan setelah kita melakukan proses filtering tersebut, maka kata yang ini, kata antar pada D2 kita buang, dan kata dalam di D3 ini, kata dalam di dokumen 3 ini juga kita buang. Jadi kita melakukan filter. Tadi udah dijelaskan bahwa filter itu kita mengambil kata-kata yang penting aja. Terus selanjutnya ada tabel perhitungan TF IDF.
Di situ dijelaskan di dalam tabel itu ada token, manajemen transaksi, logistik, transfer pengetahuan individu, terus ada kata kunci, ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3, ada DF. Nah, di sini dijelaskan bobot atau W untuk D1-nya sama dengan 0,176 tambah 0 sama dengan 0,176. Jadi bobot W untuk D1 ini contohnya ya. Bobot W untuk D1-nya ini 0,176 ini ditambah ini ditambah 0, hasilnya sama dengan 0,176. Nah, bobot W untuk D2. Bobot W untuk D2-nya adalah ini D2 0 ditambah 0,176, hasilnya adalah tetap 0,176. Begitupun untuk D3, hasilnya nanti adalah 0,528. Terus kita melakukan analisa TF atau IDF. Dari contoh studi kasus tadi itu kita ketahui bahwa nilai bobot W dari D1 dan D2 adalah sama. Apabila diurutkan, maka proses sorting juga tidak akan dapat mengurutkan secara tepat karena nilai W keduanya sama. Untuk mengatasi hal ini digunakan algoritma dari vector space model. Nah, sekarang adalah vector space model. Ide dari metode ini adalah dengan menghitung nilai kosinus sudut dari dua vektor, yaitu W dari tiap dokumen dan W dari kata kunci. Tabel perhitungan vector space model. Ini adalah contohnya. Misalkan di sini ada token, manajemen transaksi, logistik, transfer pengetahuan individu. Terus di sini ada kata kuncinya, ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Terus di sini ada SKRT KK, SKRT D1. Nah, di sini ada penjelasan dari tabel berikut. Ini adalah penjelasan dari tabel tadi. Cara perhitungannya adalah SKRT atau KK sama dengan SKRT dalam kurung N sigma J sama dengan 1, KK pangkat 2 J, dimana J sama dengan kata di database. Misalnya untuk SKRT KK sama dengan SKRT N sigma J sama dengan 1, KK kuadrat pangkat KK pangkat 2 J sama dengan akar pangkat dari 0 tambah 0 tambah 0,31 tambah 0 tambah 0,31 tambah 0 sama dengan akar pangkat dari akar kuadrat dari 0,062 sama dengan 0,249. Terus untuk SKRT D1 nya sama dengan SKRT N sigma J sama dengan 1 D kuadrat. Jadi oke, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan di sini ya teman-teman. Jadi maksudnya gini, untuk SKRT ini hasil 0,249 ini hasilnya itu dari akar dari 0 tambah 0 tambah 0,31 tambah 0,31 tambah 0. Jadi akar dari penjumlahan ini semua hasilnya sama dengan 0,249. Begitupun juga di D1, D2 maupun D3. Jadi untuk hasil yang ini itu akar dari penjumlahan ini, tabel D1 nya ini begitu. Terus untuk sumnya ini, sum KK.D1, caranya apa? Caranya ini tinggal dijumlahkan. Misalnya KK kali D1 nya, KK kata kunci dari kali dokumen 1, kata kuncinya sama dengan ini dijumlahkan 0 tambah 0 tambah 0,1, jadi hasilnya tetap ini. Terus untuk KK kali D2 hasilnya ini tetap 0,31 ya, karena kata yang lainnya sama dengan 0. Terus untuk ini hasilnya ini 0,093. Jadi ini untuk sum dari ini itu tinggal ditambahkan. Sedangkan untuk SKRT nya ini kita mencari akarnya, akar dari penjumlahan ini. Jelas ya teman-teman. Ini adalah penjelasan dari perhitungan tadi, tapi saya tidak menggunakan penjelasan ini biar teman-teman langsung mengerti ya, yang tadi udah saya jelaskan. Oke, terus kita langsung lewati aja. Selanjutnya adalah menghitung nilai kosinus sudut antar vektor kata kunci dengan tiap dokumen dengan rumus kosin D1 sama dengan sum KK.D1 garing SKRT KK. Misalkan contohnya ini tadi. Oke, kita langsung lagi ke tabel yang tadi ya teman-teman. Kita kembali ke belakang supaya memudahkan teman-teman memahaminya maksud dari rumus ini. Teman-teman bisa screenshot rumusnya ini dulu, terus kita kembali ke tabel yang tadi.
ini ya teman-teman. Jadi kosin dari, misalkan kita mencari kosin dari D3 ini ya, mencari kosin dari D3 ini teman-teman. Cari caranya itu sama dengan kita ambil kakaknya ini, SQRT kakaknya sama dengan 0,249 dibagi dengan ini. Misalkan kita mencari yang di D3 tadi, dibagi dengan sum kakak dot D3 nya berapa, ini dibagi 0,093 dikali D3 ya, sama dengan dikali D3 nya apa, SQRT D3 nya sama dengan 0,643. Oke, saya jelaskan ulang. Ini untuk mencari kosin dari D3, contohnya adalah SQRT kakak 0,249 dibagi dengan sum kakak dot D3 ini, sum kakak dot D3 dibagi dengan ini ya, 0,093 dikali dengan SQRT D3 nya berapa, D3 nya sama dengan 0,643. Nah, dikali dengan ini, jadi hasilnya sama dengan 0, kalau tidak salah 0,581. hasilnya adalah, ya benar, 0,581 ya, ini benar ya. Oke, terus selanjutnya adalah analisa vektor space model. Demikian juga untuk kosin dari D1 dan D2, sehingga hasil yang diperoleh untuk ketiga dokumen di atas adalah seperti berikut ini. Oh ya, tadi ini dari tabel yang tadi hasilnya, hasil kosin dari hasil vektor space dari modelnya tadi itu seperti ini. D1 nya ini 0,231, kosin dari D2 0,245, dan kosin dari D3 0,541. Nah, dari hasil akhir kosin, maka dapat diketahui bahwa dokumen 3 memiliki tingkat similaritas tertinggi, kemudian disusul dengan D1 D2. Jadi yang tertinggi itu adalah ini ya teman-teman, dokumen 3 ini dia lebih tinggi, yaitu 0,581 dibanding dengan disusul dengan D2 ini 0,245, dan selanjutnya ada D1. Jadi kalau diurutkan itu, di sorting ini, jadi ini D3 itu tertinggi, disusul dengan D2 dan D1. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari saya mengenai text meaning dan tahapan dalam text meaning. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih dan sampai jumpa.